tutorial apotek digital. Jadi kali ini kita akan mendemokan suatu fitur yang ada di apotek digital, yaitu website apotek online. Kemudian nanti juga ada katalog online, dan nanti ini juga terkait dengan pesanan penjualan. Baik, website apotek online ini adalah fitur baru yang ada di apotek digital. Jadi dengan adanya fitur ini memungkinkan setiap mitra apotek digital yang sudah menggunakan apotek digital itu memiliki website sendiri, yang mana di website nanti bisa ditampilkan program promo, kemudian nanti juga bisa listing katalog produknya, bahkan nanti di websitenya itu pelanggan bisa langsung memesan ke apotek gitu. Jadi nanti apotek punya website sendiri dengan domain sendiri, dan nanti bisa arahkan pelanggan untuk langsung berkunjung ke sana. Dan nanti mungkin bakal ada fitur-fitur lainnya juga, termasuk untuk membership dan lain-lain. Yang lebih kurang ini adalah tampilannya sebelah kanan. Ini adalah tampilan website yang dibuat secara otomatis oleh sistem apotek digital. Dan di sebelah kiri ini adalah pengaturannya dari sistem apotek digital itu sendiri. Jadi di sebelah kiri ini bisa dilihat, kita bisa mengeset apa saja yang ditampilkan di websitenya, urutannya seperti apa. Contohnya ada banner, mungkin nanti kita juga punya banner program promo, nanti kita bisa buat aja. Yang lebih penting ukurannya seragam, karena nanti di sebelah kanan ini, yaitu di websitenya, akan ditampilkan dalam bentuk slideshow gitu. Kemudian di halaman home ini juga bisa ditampilkan kategori gitu ya. Jadi ini seperti marketplace pada umumnya, e-commerce, tapi ini benar-benar dimiliki oleh apotek sendiri dan diolah oleh apotek gitu. Jadi nanti di sini juga bisa ditampilkan nih produk-produk apa saja mungkin yang sedang promo, dan nanti bisa ditampilkan di sini. Nah, nanti bisa tampilkan juga beberapa section untuk produknya gitu. Jadi ini bisa custom banget, jadi bisa ditambahkan banner lagi, misalnya tambahkan lagi nih banner di bawah ini juga bisa. Nanti bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan di apotek. Nah, nanti ini tinggal disetting aja di menu apotek online website. Nah, di sini bisa ditambahkan aja section per sectionnya. Nah, ini lebih kurang tampilannya ada judul, deskripsi, kemudian ada options. Sini mau tampilkan judul atau enggak, judulnya artinya yang ini nih, contohnya diskon hari ini. Nah, ini contohnya kategori yang di diskon, product promotion, diskon hari ini, nanti tampilkan di sini. Kemudian ada description, nanti ditampilkan di bawahnya. Nah, kemudian di sini dipilih nih produknya apa saja yang mau ditampilkan. Nah, inilah dia yang ditampilkan adalah sesuai dengan yang dipilih di apotek digital gitu. Nah, begitupun bisa menambahkan section lainnya, contohnya ada product promotion, yang ini diskon hari ini, kemudian ini ada diskon besok. Nah, itu juga bisa ditambahkan seperti yang di atas ya, karena memang ini satu jenis konten, yaitu product promotion gitu. Kemudian di paling bawah kita juga bisa menambahkan sosial media, dan mungkin apotek punya beberapa sosial media yang mungkin perlu juga nih ditunjukkan ke pelanggan yang mengunjungi website seperti itu. Nah, ini halaman home, kemudian juga bisa menambahkan halaman katalog juga pastinya, ini otomatis. Nah, di halaman katalog ini ditampilkan produk-produk apa saja yang dimiliki oleh apotek. Nah, di sini juga bisa ditampilkan harganya, atau mungkin harganya mau disembunyikan itu juga bisa gitu. Stoknya bisa ada stok tersedia atau tidak tersedia kalau memang diizinkan untuk ditampilkan gitu. Jadi di katalog ini juga ada gambarnya nih di sebelah ini. Jadi nanti pelanggan tuh tinggal klik tombol beli aja, nanti akan ada keranjang di sini. Nah, nanti pelanggan bisa langsung buat pesanan dari sini. Nah, nanti tinggal masukin nih nama pelanggannya siapa, alamatnya mana, catatan, dan nomor WhatsApp. Jadi ini hanya untuk membantu apotek aja untuk melakukan pemesanan. Akan tapi untuk transaksinya nanti tetap apotek perlu mengkonfirmasi ke pelanggan terkait dengan pesanan yang mau diproses seperti itu. Nah, kemudian ada layanan juga dan info. Jadi menu-menu yang ada di sini itu bisa diatur seperti itu. Nah, contoh ini home ini yang halaman ini halaman utama. Kemudian juga ada katalog ini artinya halaman produk. Halaman produk itu di sini ada dikonfigurasi. Nah, ini ada ditampilkan katalog produk. Kalau ini nggak ditampilkan, dinonaktifkan, maka halaman katalog akan disembunyikan di sebelah kanan gitu. Kemudian ini juga ada harga jual, ini bisa diatur semuanya, yaitu halaman katalog. Kemudian juga halaman keranjang ini otomatis ada kalau misalnya apotek bisa menerima pesanan online melalui website. Jadi kalau misalnya ini dinonaktifkan, maka halaman keranjang akan disembunyikan dari tampilan pelanggan gitu. Kemudian ada juga layanan. Nah, di sini kalau misalnya apotek di sini terdaftar ada beberapa layanan, misal contoh cek gula darah, cek tekanan darah, atau mungkin nanti ada layanan-layanan lainnya. Nah, nanti bisa ditambahkan di sini. Nanti bisa ditambahkan lagi layanannya lainnya. Contoh nih layanannya adalah konsultasi apoteker misalnya, sangat gratis gitu ya. Itu ada di sini gratis.
gitu. Jadi nanti otomatis dia akan muncul di daftar layanan. Kita coba simpan. Oke, kita coba refresh ini. Nah, nanti akan muncul di daftar layanan ini konsultasi apoteker. Kita juga bisa menambahkan gambar. Kalau misalnya ada gambar yang mendeskripsikan konsultasi apoteker, maka bisa ditambahkan di sini. Gitu. Nah, kalau misalnya ini ya contohnya konfigurasinya, kalau misalnya katalog produknya dinonaktifkan, maka di sini tidak akan dimunculkan menu katalognya. Jadi kalau kita mau aktifkan lagi, tinggal diaktifkan aja. Nah, nanti disimpan. Ketika sudah disimpan dan kita cek di halaman websitenya, maka akan otomatis terupdate bahwa katalognya muncul nih bersamaan dengan keranjang. Seperti itu. Gitu. Jadi ini layanan, kemudian juga ada info lainnya. Jadi kalau misalnya apotek punya beberapa channel ya, atau mungkin ada link-link yang perlu ditunjukkan ke pelanggan supaya pelanggan mengunjungi, itu bisa buat di sini. Contoh nih, info lainnya itu adalah konsultasi obat diarahkan ke WhatsApp-nya apotek. Kemudian tanya-tanya diarahkan ke WhatsApp-nya apotek juga. Atau mungkin apotek juga punya channel di Tokopedia misalnya. Klik aja di sini Tokopedia. Kemudian masukkan di sini adalah URL Tokopedia-nya. Gitu. Jadi nanti ketika pelanggan klik Tokopedia, misalnya tokopedia.com. Nah, nanti di sini masukin nama tokonya apa sesuai dengan link di Tokopedia, kemudian simpan. Nah, maka nanti tombol ini akan muncul di menu info. Nah, kita coba refresh saja. Nah, akan muncul Tokopedia. Jadi ini bisa custom banget, bisa diatur-atur oleh apotek seperti apa supaya semenarik mungkin dari sisi pelanggannya. Jadi ini bisa dicoba fiturnya. Ya mungkin ini cukup sederhana karena memang kita masih mau mencoba seberapa bergunanya katalog online ini untuk di apotek, terutama yang untuk apotek sekarang sudah berjualan online. Ya ini berbeda halnya dengan marketplace ya. Kalau marketplace seperti Halodoc atau mungkin Klik Dokter atau semacamnya, itu apotek hanya menunggu saja pelanggan datang. Tapi kalau di sini apotek bisa langsung nih mengarahkan pelanggan untuk ke channel apotek sendiri. Gitu. Jadi dari apotek kalau misalnya sudah bekerja sama mungkin dengan yang lainnya, itu tidak perlu arahkan ke sana sebenarnya. Karena bisa saja kalau misalnya diarahkan ke sana, ya pelanggan justru larinya ke apotek lain gitu. Apalagi kalau misalnya apotek punya pelanggan-pelanggan yang loyal, itu jangan diarahkan ke marketplace. Justru sebaiknya diarahkan ke website apotek sendiri. Ya, sehingga di sini benar-benar bisa diolah oleh apotek dan pelanggan pun nggak lari ke toko sebelah. Seperti itu. Ya, ini adalah contohnya, contoh yang sudah jadi. Jadi nanti bisa dicoba saja ini, dan ini ada contoh bentuk kosongnya ya. Ini sebelah kanan. Ini ada contoh bentuk awalnya. Jadi kalau belum diatur sama sekali, bentuknya seperti ini. Sebelah kanan ini adalah websitenya. Kita bisa tambahkan aja banner, kemudian kita masukkan di sini apa judulnya. Misal di sini enggak diberi judul juga nggak masalah. Kalau misalnya memang judulnya tidak mau ditampilkan. Kemudian bisa tambahkan juga konten-kontennya. Tinggal upload file. Kita sarankan untuk banner ini filenya itu yang sama ukurannya. Jadi kalau ada 3 banner, maka panjang lebarnya itu sebaiknya sama supaya bagus seperti yang ini. Nah, ini nanti bisa di scroll, itu panjang lebarnya sama dan tidak ada ketentuannya ya, yang penting seragam aja seperti itu. Kemudian juga bisa menambahkan kategori nih, section kategori nanti bisa ditambahkan aja. Kita punya kategori global, nanti bisa dipasangkan aja. Kalau misalnya anti nyeri nih, kalau di kategori apotek itu ada apa aja nih, penamaannya seperti apa, nanti bisa dimasukkan aja di sini. Jadi ini seperti dipetakan ya, seperti dipetakan kategori yang dimiliki oleh apotek digital dan yang dimiliki oleh apotek. Kemudian juga bisa promosi produk. Promosi produk ini seperti ini, ada nah ini ada gambar produk yang bisa di slideshow seperti ini, untuk digeser kiri, geser kanan. Ini adalah promosi produk atau product promotion ya. Nanti bisa ditambahkan produk-produk yang ditampilkan mau apa aja. Gitu. Nah, ini bisa dipilih sesuka-suka. Kemudian di sini juga ada media sosial. Nah, ini kalau misalnya apotek mau menampilkan juga nih media sosial yang dimiliki apa aja. Atau deskripsi nih. Deskripsi ini artinya cuma teks simple aja. Teks contoh nih kayak mungkin ada pemberitahuan apotek akan tutup nih misal dalam 3 hari ke depan. Nah, itu nanti bisa buat pengumumannya dalam bentuk deskripsi ini. Gitu. Kemudian juga bisa tombol link. Tombol link ini hampir sama seperti yang ini tadi di info, tapi ditampilkannya seperti ini, tapi ditampilkannya di halaman home, gitu. Nah, itu bisa diatur-atur urutannya seperti apa, kemudian apa saja yang mau ditampilkan, gitu. Dan nanti kalau misalnya sudah disimpan, maka tampilannya lebih kurang seperti ini.
Nah, nanti ini juga bisa diubah kapanpun. Jadi kalau misalnya apotek tiba-tiba, oh ya ada promo lagi nih untuk produk-produk tertentu, nanti tinggal diedit aja di bagian sininya gitu. Gitu. Nah itu home, katalog, kemudian keranjang. Nah ini kalau misalnya sudah ditemukan keranjang, mereka bisa buat pesanan. Nanti pelanggan bisa masukkan namanya. Contoh ini namanya adalah Jowo. Joko misalnya. Alamatnya Denpasar. Dan ini alamat lengkap ya. Nanti bisa dimasukkan oleh pelanggannya langsung. Kemudian nomor WhatsApp-nya. Dan ini harus diverifikasi. Jadi setiap membuat pesanan, mereka tidak perlu login, tapi cukup memverifikasi WhatsApp-nya. Jadi tidak perlu buat akun. Jadi kalau misalnya nanti sudah kirim OTP, maka OTP-nya akan masuk ke WhatsApp. Dan nanti tinggal masukkan kode OTP-nya di sini ketika mau lanjut. Seperti itu. Kalau ini sudah dimasukkan OTP-nya, bisa klik lanjut. Kalau misalnya salah, misalnya asal OTP-nya, maka tidak dapat diproses. Jadi ketika pesanan berhasil dibuat, itu artinya nomor WhatsApp ini pasti sudah terverifikasi. Jadi nomor WhatsApp-nya pasti sudah terdaftar dan benar orang tersebutlah yang memesan. Nah, tinggal apotek perlu mengkonfirmasi lagi apakah betul pesanannya seperti itu, kemudian nanti apakah betul nih alamatnya. Nah, kemudian untuk pengantaran dan lain-lainnya itu bisa langsung koordinasikan ke pelanggannya melalui WhatsApp. Jadi nanti dari sistem akan mengirimkan WhatsApp ke apotek sebagai notifikasi ada pesanan baru, dan sistem juga akan mengirimkan link pesanan ke pemesan atau pelanggan. Itu jadi pelanggan juga bisa tahu apa yang sudah dipesan. Seperti itu. Ya mungkin itu untuk gambarannya. Nanti bisa dicoba saja, dan pastinya ini baru awal dan nanti akan banyak lagi fitur-fitur yang dikembangkan di website ini. Ya contoh seperti pendaftaran member, kemudian nanti juga mungkin ada poin-poin ya, member poin. Nanti mungkin juga ada pembayarannya juga mungkin kalau mau diintegrasikan supaya otomatis, atau mungkin kerjasama dengan pihak logistik untuk pengantaran obat-obat yang dipesan seperti itu. Ya pastinya ini juga harus mengikuti aturan yang berlaku ya. Oleh karena itu ini masih versi beta, jadi bisa dicoba, dan kami juga akan sambil memverifikasi apotek mana saja yang boleh menjual atau menggunakan fitur ini, yaitu dengan cara mengecek legalitas apotek. Dan nanti kami juga akan gunakan legalitas apotek itu untuk kalau misalnya apotek ingin integrasi ke beberapa marketplace lainnya. Jadi ini hanya awal aja. Pastinya kalau misalnya apotek sudah punya website sendiri ini, nanti untuk integrasinya ke marketplace itu akan jauh lebih mudah. Mengapa ya? Karena semua produknya sudah dipetakan. Apalagi ini contoh nih di halaman katalog, mungkin juga di sini sudah beberapa yang sudah mencoba. Di halaman katalog online ini kita perlu memetakan nih produk yang dimiliki oleh apotek dengan produk yang terdaftar di apotek digital. Nah kalau misalnya sudah dipetakan, ini artinya produk ini nanti akan bisa kita publikasikan atau mungkin kita integrasikan ke pihak ketiga. Seperti itu. Jadi apotek nggak perlu lagi nih sibuk integrasi ke misalnya Halodoc, kemudian ke Klik Dokter, itu cukup sekali aja, yaitu dengan memetakan ke produk yang ada di apotek digital. Nanti kalau misalnya ada integrasi ke beberapa marketplace lainnya, itu nanti biar apotek digital yang integrasi ke sana. Jadi cukup sekali saja membuat pemetaan produknya. Baik, itu untuk ini website dan juga katalog online. Tadi untuk memetakan aja ini sebenarnya. Itu juga cukup gampang sebenarnya. Kalau misalnya apotek, kalau misalnya menggunakan keyboard ya, itu cukup mudah. Nah ini sebenarnya tinggal klik tombol ubah, misalnya klik tombol ubah, kemudian cari produk yang sesuai dengan namanya. Nanti akan ditampilkan. Nah ini misalnya, nanti akan langsung otomatis fotonya akan muncul. Nah, nanti di sini bisa dimasukkan konversi satuannya, kemudian ini tekan enter aja. Nah nanti tinggal tekan spasi, nanti terus enter, maka akan otomatis sudah tersimpan. Kita tinggal lompat ke produk lainnya. Seperti itu. Jadi cukup mudah, dengan menggunakan keyboard pun memetakan 1000 produk pun itu kita sudah coba, itu tidak sampai 1 jam gitu. Oke, itu untuk website sudah, katalog online juga sudah. Kemudian juga di sini ada pesanan penjualan. Nah, ini juga berbarengan karena fiturnya ini juga terkait. Jadi pesanan penjualan ini fitur untuk menampung pesanan-pesanan yang sampai ke apotek tapi belum diproses. Jadi ya kadang apotek menerima nih pesanan dari, anggap aja nih contoh nih, biasanya apotek yang suka supply ke warung misalnya. Itu nanti bisa catat dulu pesanannya di sini apa saja gitu kan. Nah mungkin nanti ketika barangnya diambil atau sudah ditransaksikan, baru klik tombol proses.
seperti itu, sehingga nanti stoknya baru dipotong ketika terjadi transaksi gitu. Jadi bukan menggunakan fitur kasir kemudian ditunda, jangan, tapi menggunakan fitur pesanan penjualan, karena memang itu jenisnya pesanan dulu, datang kemudian baru diproses. Nah ini biasanya emang untuk jualan ke warung atau mungkin ke apotek lain gitu, dan ini juga bisa digunakan oleh PBF nih. Biasanya PBF kalau jualan ke apotek ya pasti menggunakan pesanan penjualan. Jadi dicatat dulu pesanannya apa, kemudian nih dimasukkan produknya apa, kemudian ya seperti halnya pesanan biasa, bahkan seperti kasir. Nah baru nanti dicatat dulu, nah baru nanti ditransaksikan. Dan di sini juga bisa pilih nih kanalnya, misalnya mau catat juga nih dari Tokopedia atau mungkin dari WhatsApp gitu, ada pesanan nih dari A gitu, jadi jangan disimpan aja di WhatsApp, tapi sebaiknya disalin dulu di sini kalau memang belum sempat diproses, seperti itu. Jadi setelah disalin, baru nanti ketika benar-benar mau diproses sudah oke, baru diproses di sistemnya gitu. Nah nanti tinggal klik tombol proses aja, nanti ini akan ngelink ke aplikasi kasir dan otomatis sudah terisi gitu. Nanti tinggal klik tombol bayar aja kalau memang harganya sudah oke, bayar dan lanjutkan transaksinya gitu. Jadi seperti halnya transaksi biasa gitu. Mungkin itu gambaran untuk update fitur terkait dengan website apotek online, katalog online, dan pesanan penjualan.